Perkenalkan, kami dari kelompok 2 SMP Negeri 33 Palembang dari kelas 95 yang akan mempersembahkan sebuah video keberagaman yang terjadi pada kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Kami dari kelompok 2, saya Mutia Hafiz, Saya Ira Francisca, saya Nur Amelia Tutiani, saya Rigi Astara, saya Muhammad Rafi, saya Andrea Umri, saya Andafi. menyaksikan. Keberagaman merupakan suatu kondisi yang menunjukkan banyaknya perbedaan. Indonesia memiliki banyak keberagaman, di antaranya ada keberagaman gender, suku, ras, agama, kebiasaan, adat, budaya, bahasa, antar golongan, dan lain-lain sebagainya. Sedangkan Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan dari karangan MPU Tantular atau Kitab Sutasoma, yang artinya walaupun berbeda-beda tapi tetap satu jua. Maknanya, walaupun masyarakat Indonesia berbeda suku, agama, ras, budaya, adat, kebiasaan, dan sebagainya, pada hakikatnya kita sama-sama sebagai warga negara Indonesia. Itulah yang mempersatukan tanah air. Perbedaan yang disatukan adalah kekuatan yang kita miliki sebagai tongkang kemerdekaan sewaktu dijajah. Namun beberapa tahun terakhir, kehidupan keberagaman Indonesia dinodai dengan sikap intoleran dari beberapa golongan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian yang dilakukan setara Institute pada tahun 2018. Hasil penelitian menyebutkan bahwa Jakarta kota intoleran dengan indeks toleransi terendah ketiga sebesar 2,88%. Sikap intoleran tidak hanya terdapat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi dalam dunia pendidikan juga ditemukan ada sikap intoleran antar siswa-siswinya. Maka dari itu, pemerintah Indonesia melakukan langkah membuat suatu kurikulum 2013 yang berbasis bukan hanya pada kognitif siswa saja, namun juga pada sikap dan keterampilan siswa. Kemudian, sikap intoleransi inilah yang dapat memicu terjadinya konflik. Di antara keberagaman yang ada membuat bangsa Indonesia menjadi terpecah belah. Konflik sendiri ialah sebuah pertentangan antar individu maupun antar kelompok yang terbagi atas tingkatan dan jenisnya. Salah satu konflik keberagaman di Indonesia ialah konflik antar gender maupun penyimpangan dari gender yang ada. Gender sendiri artinya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah jenis kelamin, sehingga keragaman gender adalah keragaman jenis kelamin. Jenis kelamin yang diakui dunia adalah laki-laki dan perempuan. Pembedaan dua kelompok gender ini dibedakan berdasarkan yang pertama, aspek fisiologi, perbedaan secara fisik biologis masing-masing dan hormon yang mengatur fungsi biologis masing-masing gender, seperti perempuan memiliki fungsi reproduksi untuk mengandung dan melahirkan anak, sedangkan laki-laki memiliki penis, testis, sperma yang berfungsi untuk alat reproduksi dalam meneruskan keturunan. Kemudian yang kedua adalah aspek antropologi, yakni peran laki-laki yang umumnya bertugas mencari makanan dengan berburu, meramu, dan mengumpulkan makanan di hutan. Ini yang dimaksud pada zaman pra-tradisional, bro. Tapi sekarang akan lebih kita kenal dengan mencari nafkah dengan cara bekerja. Sedangkan peran wanita di sini adalah mengolah makanan dan menjaga anak-anaknya di dalam goa. Ini yang dimaksudkan pada zaman pra-tradisional kala itu. Namun sekarang akan lebih kita kenal. Maksudnya di sini perempuan mengelola dan mengatur uang hasil kerja keras sang suami yang sudah mencari nafkah dengan cara bekerja. Dan mereka atau para perempuan akan merawat anak-anaknya di rumah. Padahal, kalau di zaman sekarang,
Perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama dalam bekerja, dalam kegiatan perekonomian, politik, dan menjalankan kegiatan sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Inilah yang dimaksud dengan kesetaraan gender. Contohnya saja, saat ini seorang laki-laki dapat menjadi chef ternama, seperti Chef Juna, dan perempuan dapat menjadi seorang pemimpin, seperti Ibu Megawati Soekarno yang menjadi Presiden Indonesia yang kelima. Namun, saat ini masih saja terjadi praktik perendahan perempuan secara fisik, bahkan menjadi melecehkan seorang perempuan karena umumnya perempuan tidak sekuat laki-laki. Sehingga bermunculan berbagai bentuk konflik dalam permasalahan gender ini, bahkan terjadi penyimpangan terhadap gender. Seperti apa contohnya? Mari kita saksikan tayangan video berikut. Let's go! Di sebuah sekolah menengah pertama yang terdapat di tengah-tengah kota besar, pagi itu di kelas 9 ruang 5, mereka kedatangan murid baru. Tiga bersalam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi semuanya. Silakan duduk. Baik. Pagi ini kalian kedatangan calon baru. Ini orangnya dia dari Pulau Jawa dan sudah datang ke sekolah kita, Nusantara School. Dan kamu silakan memperkenalkan diri kepada yang lain. Semoga kita dapat menjadi saudara dan kamu dapat beradaptasi dengan anak-anak di sini dengan baik. Silakan perkenalkan diri. Assalamualaikum konco-konco. Perkenalkan, Pulo Ira, Pulo Pindahan Saka Jawa. Senang bertemu sampean. Ini ada teman baru nih, teman baru. Kok udah kayak gitu, udah norak, pendek, terus nggak ada gaya hidup dari kita Udah. Itu tidak boleh meminta jaga di situ. Apalagi dia anak baru. Merendahkan orang lain tidak membuat kita lebih tinggi. Justru menistakan diri sendiri. Tuti, pasang gopengan tuh, apa yang dikasih? Ya ampun, udah kalian ini bukannya sabar dapat teman baru, malah mau dikatain, dilemparin sampah begini. Siapa yang ngajarin? Ibu enggak ngajarin kamu begitu. Astagfirullahaladzim. Sudah, sekarang kamu boleh duduk di samping kursi. Silakan. Baik. Kalau begitu, sekarang kita lanjut belajar. Sekarang kalian kerjakan soal yang akan ibu beri. Yang tiket, silakan dipunguti sampahnya. Silakan. Baik, untuk itu silakan kalian catat materi ini terlebih dahulu. Ketika istirahat tiba di luar kelas, Ira diintimidasi oleh sekelompok siswa yang meremehkan identitas gendernya.
Baru ngapain di sini nggak ada temen ya? Emang apa sih arti konco-konco yang kamu sebut? Pakai bandel lagi kayak banci banget. Asum. Sepulang sekolah, para siswa menemukan informasi terbaru mengenai seleksi lomba lari kategori atletik putra pada majalah dinding sekolah yang terletak di depan ruang guru. Apaan tuh? Wah, ada lomba nih. Wah, lomba. Wah, lomba tongkat kota. Wah, ayo kita ikut. Ayo. Ayo. Aku pasti bisa. Sampai waktu perlombaan akhirnya tiba, Ira pun ikut berpartisipasi dalam ajang kompetisi tersebut. Berlari adalah kegiatan yang paling disukai Ira, dikarenakan Ira sangat menyukai aroma khas sang fajar, membuat Ira terbiasa untuk lari pagi. Namun, siapa sangka, dalam mengembangkan potensinya, Ira pun masih harus mengalami diskriminasi terhadap identitas gendernya. Banci, kamu itu nggak mungkin menang. Kamu itu laki-laki bukan perempuan, bukan. Gak jelas. Kok malah diem? Murid kayak kamu ini nggak bakal menang. Matur nyuwun pangapten, kulum boten sanget berubah. Identitasipun gender kawula boten, ingkang sanget kawula pilih. Dari kamu itu nggak boleh seperti itu. Gimana pun dia tetap manusia. Perlombaan pun dimulai. Bersedia? Siap? Setelah selesai perlombaan seleksi antar siswa di sekolah, keesokan harinya di lapangan sekolah diadakan pengumuman bagi seluruh siswa maupun siswi terhadap siswa yang akan maju ke tahap berikutnya dalam lomba lari kategori atletik putra sebagai perwakilan dari sekolah. Dan pemenang untuk kategori lomba lari atletik putra adalah Ira. Berikan tepuk tangan semuanya. Banci kayak dia kok bisa menang? Kan gak adil. Dia kan bukan laki-laki sejati. Kamu harus bisa menghargai perbedaan, Fahri. Hei, kamu harus menghormati dia. Dia punya hak yang sama denganmu untuk berpartisipasi dalam olahraga dan mengembangkan bakatnya. Benar sih, gimana pun dia juga manusia. Mendengar penuturan dari Mufli, Fahri menjadi tersentuh. Selanjutnya, di saat jam istirahat tiba, Ira disampiri oleh Mufli dan Fahri. Ira, kamu melakukan pekerjaan yang luar biasa. Sebelumnya saya meminta maaf karena terus menyakiti perasaan kamu. Gak saya saja, tapi saya juga mewakili teman yang lain. Yang pernah mengolok-ngolok kamu. Saya bangga sekali menjadi teman kamu. Matur nuwun konco-konco, kula matur nuwun sanget dukunganipun. Identitas genderku ora dadi penghalang, ora dadi penghalang ngayuh impenku. Belum makan. Apa yang nggak baik? Supaya belum makan. Nah, gitu dong Ri. Tapi kamu ngomong apa sih, Rah? Artinya Ira itu udah berterima
berterima kasih sama kalian anak-anak. Dia itu berterima kasih atas dukungan yang sudah kalian berikan. Setidaknya kalian sudah sadar, terutama kamu Fahri, ya. Ra, kamu harus harap maklum. Setidaknya kamu dapat memaklumin, ya. Seperti yang ibu bilang sebelumnya, kamu harus cepat beradaptasi dengan teman-teman baru di sekolah ini. Yang pertama-tama, mereka mengecap kamu melakukan penyimpangan. Ibu tahu ini berat, tapi yang namanya cap masyarakat tidak bisa kita ubah begitu saja. Setidaknya perubahan itu harus kamu mulai dari diri kamu sendiri. Memang, hak asasi manusia tetap harus kamu dapatkan di sini selayaknya seorang manusia. Kamu juga seorang manusia, makanya kamu tetap dapat dihargai oleh orang-orang. Harus malah, karena kamu itu juga manusia. Satu lagi Ra, ibu berpesan. Kalau bisa, kamu sudah dapat memilih ingin menjadi seorang laki-laki maupun perempuan. Tidak hanya itu, kamu harus bisa mulai berbahasa Indonesia. Mulai dari bahasa Indonesia, kamu sudah harus membiasakan untuk berbahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia bahasa pemersatu bangsa. Ya, oke Ra? Ya, jadi biasakanlah untuk berbahasa Indonesia ya saat ini. Itu adalah bentuk perubahan kamu mulai sekarang, oke? Tidak hanya itu Ra, saat ini kamu sudah memilih untuk menjadi seorang apa? Laki-laki? Kah? Perempuan kah? Kamu nyaman di mana? Kamu harus menjalani prosesnya, dan saat ini kamu harus memilih. Laki-laki, Bu. Baik, silakan. Tidak lama dari itu, ketika Ira yang sekarang sudah berubah namanya menjadi Raffi, ia sudah mengikuti cabang lomba kategori atletik putra ini sampai kancah nasional mewakili sekolahnya. Dan sekarang, ia merasa nyaman menjadi seorang lelaki dikarenakan kemaskulinannya, terutama ketika berlari. Orang-orang pun bangga melihat pencapaiannya, membuat Raffi sendiri semakin bersemangat untuk terus berlari mengejar mimpinya. Nah, jadi video tersebut merupakan salah satu contoh konflik gender, yakni berupa penyimpangan terhadap gender yang ada. Contoh permasalahan gender lainnya dapat berupa perbandingan masyarakat terhadap wanita yang bekerja, di mana hal tersebut di luar kodratnya. Namun bukan berarti perempuan tersebut menjalankan kewajibannya. Hanya saja setiap orang berhak untuk mengejar mimpi dan terus berkarya. Begitu pula dengan laki-laki yang memfokuskan diri untuk masak di dapur dan mengajarkan pekerjaan perempuan. Nah, di sini banyak terjadinya miskonsepsi dalam perdagangan masyarakat. Padahal saat ini entah apapun profesi laki-laki ataupun perempuan, asalkan hal tersebut tetap diakui di mata Tuhan maupun di mata hukum. Faktor terjadinya penyimpangan gender. 1. Faktor biogenetik dipengaruhi oleh hormon seksual perempuan, yakni faktor genetik. Hormon neuron yang dimilikinya ialah hormon neuron perempuan dan hormon seksualnya mempengaruhi pola perilaku seseorang menjadi feminim, membuatnya menjadi seseorang perempuan. 2. Faktor psikogenetik disebabkan psikologisnya saat masa kecilnya. Saat anak laki-laki menghadapi permasalahan psikologis yang tidak menyenangkan baik dari jenis kelamin dan orientasi seks yang mereka rasakan lain dari yang lain. Frustrasi adanya lingkungan keluarga yang kurang harmonis juga menjadi salah satu yang mempengaruhi perkembangan psikologis anak. 3. Sosiogenetik. Keadaan lingkungan sosial waria yang kurang mendukung dan lebih cenderung terhadap penyimpangan perilaku seksual. Berbagai pandangan masyarakat terhadap waria yang diberikan laba sehingga waria membentuk sendiri komunitasnya dan berkelompok. Hal ini membuat waria semakin yakin akan menjadikan diri individu dari waria dalam perilaku mereka maupun orientasi seksualnya mengarah kepada perilaku perempuan. Faktor terjadinya diskriminasi terhadap gender. 1. Stereotip
Stereotip itu sendiri berarti pemberian citra baku atau label cap kepada seseorang atau kelompok yang didasarkan pada suatu anggapan yang salah atau sesat. Pelabelan umumnya dilakukan dalam dua hubungan atau lebih, dan seringkali digunakan sebagai alasan untuk membenarkan suatu tindakan dari suatu kelompok atas kelompok lainnya. Pembelaan juga menunjukkan adanya reaksi kekuasaan yang timpang atau tidak seimbang yang bertujuan untuk menaklukkan atau menguasai pihak lain. Pembelaan negatif juga dilakukan atas dasar anggapan gender. 2. Subordinasi. Subordinasi artinya suatu penilaian atau anggapan bahwa suatu peran yang dilakukan oleh satu jenis kelamin lebih rendah dari yang lain. Telah diketahui, nilai-nilai yang berlaku di masyarakat telah memisahkan dan memilah-milah peran-peran gender, lelaki dan perempuan. 3. Ketidakadilan gender. Perbedaan peran dan fungsi antara laki-laki dan perempuan atau yang lebih tinggi dikenal dengan perbedaan gender yang telah terjadi di masyarakat tidak menjadi suatu permasalahan sepanjang perbedaan tersebut tidak mengakibatkan diskriminasi atau tidak keadilan. Patokan atau ukuran kesederhanaan yang dapat digunakan untuk mengukur apakah perbedaan gender itu menimbulkan ketidakadilan atau tidak. 4. Kekerasan. Kekerasan violence artinya tindak kekerasan, baik fisik maupun non-fisik yang dilakukan oleh salah satu jenis kelamin atau sebuah institusi, keluarga, masyarakat atau negara terhadap jenis kelamin lainnya. Peran gender telah membedakan karakter perempuan dan laki-laki. Perempuan dianggap feminis dan laki-laki maskulin. Karakter ini kemudian mewujud dalam ciri-ciri psikologis, seperti laki-laki dianggap gagah, kuat, berani, dan sebagainya. Sebaliknya, perempuan dianggap lembut, lemah, penurut, dan sebagainya. Sebenarnya, tidak ada yang salah dengan pembedaan itu. Namun, ternyata pembedaan karakter tersebut melahirkan tindakan kekerasan. Dengan anggapan bahwa perempuan itu lemah, itu diartikan sebagai alasan untuk diperlakukan semena-mena berupa tindak kekerasan. 5. Beban ganda, double burden. Beban ganda atau double burden artinya beban pekerjaan yang diterima salah satu jenis kelamin lebih banyak dibandingkan jenis kelamin lainnya. Peran reproduksi perempuan seringkali dianggap peran yang statis dan permanen. Walaupun sudah ada peningkatan jumlah perempuan yang bekerja di wilayah publik, namun tidak diiringi dengan berkurangnya upaya mereka di bawah domestik. Upaya maksimal yang dilakukan mereka adalah mensubstitusikan pekerjaan tersebut kepada perempuan lain, seperti pembantu rumah tangga atau anggota keluarga perempuan lainnya. 6. Marginalisasi. Marginalisasi artinya suatu proses peminggiran akibat perbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan kemiskinan. Banyak cara yang dapat digunakan untuk memarginalkan seseorang atau kelompok. Salah satunya adalah dengan menggunakan asumsi gender. Misalnya dengan anggapan bahwa perempuan berfungsi sebagai pencari nafkah tambahan, maka ketika mereka bekerja di luar rumah, sektor publik seringkali dinilai dengan anggapan tersebut. Jika hal tersebut terjadi, maka sebenarnya telah berlangsung proses pemiskinan dengan alasan gender. 7. Tidak adanya sikap toleransi sesama manusia. Dampak dari permasalahan gender, contohnya ada 5, yaitu 1. Adanya perlakuan diskriminatif. 2. Terpecah belahnya persatuan antara umat manusia terhadap identitas gender. 3. Mengganggu kesehatan mental atau disebut juga dengan psikologis. 4.
mengalami kekerasan fisik. 5. Menurunnya rasa saling menghormati, menghargai, dan rasa toleransi. Upaya pencegahan permasalahan gender. Upaya penyelesaian permasalahan gender pada masyarakat Indonesia harus dapat melibatkan semua pihak, baik individu, kelompok masyarakat, dan pemerintah. Setiap individu harus memiliki kesadaran untuk berupaya dalam meningkatkan kualitas dan taraf hidup yang lebih baik dengan cara sebagai berikut. Pertama-tama, kita harus dapat menghargai, menghormati, dan menumbuhkan rasa toleransi terhadap sesama manusia. Kemudian, kita harus dapat membangun kesadaran gender di masyarakat. Selanjutnya, adanya peningkatan upaya perlindungan dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi berupa penyusunan sistem pencatatan dan pelaporan, serta sistem penanganan dan penyelesaian kasus tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap identitas gender. Yang keempat, peningkatan peran masyarakat dan media dalam penanggulangan pornografi, LGBT, dan porno aksi. Kelima, menciptakan kemitraan yang baik antar laki-laki maupun perempuan, baik di ranah publik, kosmetik, dan memiliki persepsi ataupun asumsi yang sama tentang dimensi perbedaan, persamaan, dan penyimpangan. Yang keenam, berupaya memberdayakan diri dengan cara meningkatkan rasa percaya diri atau optimisme. Yang ketujuh, memahami tujuan hidup dan dapat membuka diri untuk bermusyawarah. Pesatnya arus informasi ini membuat kita harus dapat memanfaatkan dalam mengembangkan potensi diri sendiri di luar rumah. Yang kedelapan, pelaksanaan pendidikan analisis gender agar dapat meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran tentang gender serta meningkatkan kemampuan dalam kebijakan program maupun perencanaan pembangunan. Yang kesembilan, membentuk Komisi Nasional Perempuan. Yang ke-10, membentuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dan yang terakhir, di saat ini sudah ada keterwakilan 30% perempuan di DPR. Kesimpulan. Jadi, berdasarkan hasil analisis kami bersama sampai sejauh ini, kesimpulan yang dapat kami simpulkan dari tayangan tersebut, dari apa yang sudah kami gagas di awal, yakni diantaranya A. Konflik yang terdapat dalam video tersebut adalah konflik keragaman pada gender, di mana terdapat penyimpangan dalam gender. Masyarakat mengecap bahwasannya banci atau yang biasa kita kenal sebagai waria, yakni wanita pria, merupakan suatu penyimpangan dan dianggap sebagai keabnormalan oleh masyarakat. Dalam sudut pandang agama pun, wanita pria atau waria dianggap sudah melanggar norma dan agama karena sudah mengubah kodratnya. Namun saat ini, waria maupun banci masih dipandang sebelah mata dan diolok-olok oleh masyarakat, dan menyangkut hal tersebut dalam kehidupan ekonomi, sosial, politik, budaya, dan hukum. Waria terkadang mendapat perlakuan tidak adil seperti pengucilan dan diskriminasi dari masyarakat maupun sulitnya mengakses lapangan kerja dalam sektor formal. Hal ini jelas berbeda dengan apa yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan beberapa hak warga negara terkait dengan hak asasi manusia, yakni diantaranya yang pertama, pasal 28 di ayat 1 UUD 45 Amandemen kedua, yang berbunyi, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Yang kedua, pasal 28D ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang amandemen kedua yang berbunyi, setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Yang ketiga, pasal 28 di ayat 3 UUD 45 amandemen kedua, di mana berbunyi setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Nah, jadi bagaimanapun mereka tetaplah seorang manusia yang harus kita hormati. Sedangkan permasalahan gender lain dapat berupa isu umum yang berkaitan dengan gender seperti tradisi, adat, hubungan dalam masyarakat, sampai kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Kemudian lanjut yang B. Terdapat perbedaan dalam penggunaan bahasa dalam video tersebut, di mana Ira atau Raffi menggunakan bahasa daerahnya sendiri. Nah, hal ini menunjukkan adanya keberagaman bahasa Indonesia, dan salah satu bahasa yang digunakan di Indonesia adalah bahasa Jawa. Nah, kemudian teman-teman yang lain itu tidak mengerti bahasa yang digunakan oleh
Ira, di mana ia menggunakan bahasa Jawa dan bahasa itu tidak mengerti. Agar teman-temannya mengerti, maka Ira di sini menggunakan seharusnya menggunakan bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu bangsa. Jadi hal ini menunjukkan adanya keberagaman bahasa di Indonesia, dan salah satu bahasa yang ada di Indonesia itu adalah bahasa Jawa. Dan untuk menyatukan dari berbagai bahasa yang ada di Indonesia ini, maka digunakanlah bahasa Indonesia agar seluruh warga negara Indonesia, mau dari Sabang sampai Merauke pun, dapat mengerti apa yang dimaksud oleh lawan bicara, karena bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu bangsa. Dan terakhir yang C, terdapat konflik ras atau ciri fisik namun tidak terlalu ditonjolkan dalam video. Ini terdapat ketika dalam mengolok-olok Ira. Nah, jika kita perhatikan dari penggunaan kalimatnya, di awal Amel sudah mengejek Ira dikarenakan ia seseorang yang kurus dan dekil. Nah, itu merupakan salah satu diskriminasi terhadap ras atau ciri fisik seseorang, dan merupakan termasuk konflik ras pula. Bahasa Indonesia, bahasa pemersatu bangsa.